Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraini Oktavianti dengan NIM 432190101116, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara uji asumsi klasik menggunakan data primer di program aplikasi SPSS. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi kuis pertemuan 7 mata kuliah Statistika Bisnis dan Laboratorium kelas A304 dengan dosen pengampu Ibu Erna Sepiani. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 macam, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Jadi yang pertama, siapkan data primer. Sebelumnya saya telah melakukan pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, kemudian saya susun tabulasi ini dalam menggunakan Excel, seperti yang ada di layar saat ini. Di sini saya memiliki responden sebanyak 30, dan saya menggunakan 4 variabel, yaitu variabel X1, X2, X3, dan total Y. Setelah membuat rekapitulasi jawaban dari responden, langkah berikutnya adalah menginput data tabulasi Excel ini ke dalam program SPSS. Buka terlebih dahulu program SPSS, lalu kita klik variabel view, dan kita masukkan di kolom name itu adalah X1, X2, X3, dan Y. Jika sudah, maka kita langsung ke data view, dan masukkan di kolom X1 ini yaitu total X1 yang ada di Excel. Kita copy, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita sudah bisa memulai untuk uji asumsi klasik dengan mengklik Analyze, kita pilih Regression, lalu kita klik Linear. Maka akan tampil seperti yang di layar, kita masukkan X ke dependent, dan masukkan X1, X2, dan X3 ke independent. Lalu kita klik statistik, kita checklist estimate, model fit, descriptive, collinearity, covariance matrix, dan Durbin-Watson. Kita klik continue, lalu kita ke plots, kita masukkan spreadsheet ke Y, dan spread ke X. Lalu kita checklist program dan normal probability plotnya. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke save, dan kita checklist di bagian residuals-nya itu yang unstandardized. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka kita tunggu agar data-datanya dapat muncul terlebih dahulu. Jika datanya sudah muncul, maka kita sudah bisa melakukan interpretasi kepada uji analisis yang pertama, yaitu uji normalitas. Di uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen, ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas ini sendiri terdiri dari histogram. Histogram dalam uji normalitas dikatakan normal apabila bentuk kurvanya itu menggunung. Bentuk kurvanya menggunung. Jadi histogram yang di program SPSS ini kita copy dan kita paste ke Word. Lalu yang kedua, di uji normalitas ini pun ada yang namanya p-plot.
Nah, pplot ini diambil dari program SPSS di tabel normal pplot of regression standardized residual dependent variable Y. Kita pindahkan ke Word. Nah, uji normalitas pplot, cara melihat diagramnya itu bila titik-titik ini mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka dapat dikatakan normal. Selanjutnya, di uji normalitas ada yang namanya one sample Kolmogorov-Smirnov test. Caranya adalah kita klik analyze, kita pilih yang non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogs, dan kita pilih one sample KS. Setelah itu kita pindahkan unstandardized ke kolom test variable list, lalu kita klik OK. Jika sudah, maka kolom ini bisa kita pindahkan ke yang ada di Word. Di sini kita lihat ada bagian assume site to tilde, yaitu sebesar 0.143. Jadi, dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0.143, di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikasi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal. Selanjutnya, kita bisa masuk ke tahap uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Uji multikolinearitas terdiri dari yang pertama koefisien A dependent variabel Y. Ini kita dapatkan dari program SPSS yang ini. Yang kita fokuskan adalah di kolom tolerance dan fifth. Nah, syaratnya adalah jika nilai tolerance lebih besar dari 0.10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan syarat yang kedua adalah jika nilai fifth lebih kecil dari 10.00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan dari uji multikolinearitas yang saya miliki ini adalah hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinearitas, variabel bebas menunjukkan bahwa nilai fifth di setiap variabel lebih kecil dari 10.00, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai tolerance di setiap variabel lebih besar dari 0.10, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, yang ketiga, kita ada menguji heteroskedastisitas. Nah, uji ini bertujuan untuk melakukan apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Lalu kita lihat tabel scatter plot dependent variable Y. Ini kita dapatkan dari program SPSS yang bawah. Nah, yang bagian sini nih. Yang ada tulisan scatter plot dependent variable Y, regression standardized residual sama regression standardized predicted value. Kita pindahkan ke Word. Maka dapat disimpulkan bahwa pada uji heteroskedastisitas memenuhi syarat jika titik-titik ini menyebar, tidak melebar, atau menyempit atau bergelombang. Jadi dapat dikatakan normal. Dan pada uji heteroskedastisitas ini sendiri pun
ada yang namanya koefisien A variabel dependent variable res 2. Maka caranya adalah kita klik transform di program aplikasi SPSS, lalu kita compute variable. Di target variable kita tuliskan res 2, dan di numeric expression kita tuliskan ABS underscore res, buka kurung, kita klik unstandardized, kita pindahkan ke numeric expression, lalu tutup kurung. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah ada tulisan compute res 2 dan tulisannya itu adalah execute, maka kita bisa mencek di tabulasi datanya. Nah, sudah muncul di tabulasi data res 2. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita klik analyze, kita klik regression, lalu kita ke linear, dependent Y kita keluarkan dan kita ganti dengan res 2. Lalu kita ke statistik, yang kita checklist di sini hanyalah 3, yaitu estimate, model fit, dan covariance matrix. Selebihnya kita non-checklist. Setelah itu baru kita continue, dan kita bisa langsung mengklik OK. Kita tunggu sebentar sampai datanya muncul. Jika sudah muncul, maka koefisien A, dependent variable res 2, dapat kita ambil di program aplikasi SPSS yang ini. Ini kita pindahkan ke Word. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer, hasil signifikasi dari variabel bebas atau variabel X sebesar 0,979 di atas dari nilai standar signifikasi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Terakhir, ada yang namanya uji autokorelasi. Uji autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji rantes. Pertama, yang kita lihat ada model summary B dengan dependent variable Y. Ini kita dapatkan dari, kita scroll ke atas, adanya di atas. Nah, yang ini. Yang perlu kita ingat dalam uji autokorelasi ini adalah Durbin-Watson-nya, yaitu sebesar 1,944 untuk penelitian saya kali ini. Di sini, saya mempunyai tabel Durbin-Watson dengan keterangan K sama dengan 3. K sama dengan 3 di sini artinya adalah jumlah variabel independen X1, X2, dan X3. N-nya itu sama dengan jumlah sampel, maka jumlah sampel yang saya gunakan adalah 30. Dan DU adalah batas antara Durbin-Watson, yaitu kita melihat K3 dengan nilai sampel 30, maka DU-nya adalah 1,6498.
4 dikurang DU, maka adalah 4 dikurang 1,6498. Hasilnya adalah 2,3502. Dan durbin Watson yang saya punya dalam penelitian kali ini adalah 1,944. Syarat untuk uji autokorelasi sendiri adalah jika durbin Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari DU, dari 4 dikurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Jika durbin Watson terletak di antara DL dan 4 dikurang DU, tidak ada autokorelasi. Ketiga, jika durbin Watson terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Sehingga kesimpulan yang saya miliki pada durbin Watson uji autokorelasi adalah berdasarkan tabel DL yang saya miliki adalah 1,2138 dan DU-nya adalah 1,6498. Berdasarkan tabel pembanding nilai DU 1,6498 dan 4 dikurang DU 2,3502 dan nilai durbin Watson saya adalah 1,944. Terletak di antara nilai DW lebih besar dari DL dan nilai DW lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian saya ini tidak terdapat autokorelasi karena tidak memenuhi 3 syarat yang ada dalam uji autokorelasi itu sendiri. Jika sudah, maka sekarang kita sudah mengetahui nih bagaimana cara untuk menguji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, kita save bagian yang output ini. Kita save dengan output uji asumsi klasik underscore nama saya, Nuraini, Oktavianti, underscore NIM saya, underscore kuis 7, statistika bisnis. Lalu langsung saja kita bisa klik save. Dan yang terakhir, jangan lupa juga kita save bagian tabulasi data yang tadi, kita klik save this dokumen. Kita bisa namai filenya dengan tabulasi uji asumsi klasik underscore nama underscore NIM saya underscore kuis 7 stabis. Penamaan file ini tidak harus mengikuti saya, tetapi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Setelah itu, kita bisa klik save. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai uji asumsi klasik menggunakan data primer di program aplikasi SPSS. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam penjelasannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.